welcome back to Horroris. Dan lagi saya sudah berada di jalan dimana kita akan jalan-jalan malam lagi. Dan ini di sini jam 9:10 barusan. Nggak tahu kalau sekarang mungkin udah lebih ya. Jadi saya sudah berada di Gapura, depan desanya orang. Nama desanya nggak usah disebut lah ya. Dan kita akan jalan-jalan malam, melihat suasana desa setelah lebaran ini, sambil nanti cerita-cerita. Tadi saya mau cerita horor, cuman mau cerita apa tadi saya lupa tadi. Oke, sambil jalan mungkin nanti bisa saya ingat. Oh ya guys, jadi ini nih, di sepanjang jalan ini nanti di sana itu ada rumah guys. Dan katanya, konon katanya, berdasarkan penuturan orang-orang, rumah itu tuh rumah angker guys, katanya gitu ya. Karena pernah ada orang yang nginep di situ, itu katanya angker banget. Katanya diganggu sama makhluk tak kasat mata gitu guys, katanya guys. Ini saya nggak ngarang ya, ini bener-bener saya mendengar cerita itu gitu. Dan ini BTW, ini di kanan saya ini kuburan loh guys, sumpah nggak bohong guys. Ini kuburan nih. Dan ini di sini udah ini banget ya, udah ramai sih. Udah ramai. Jadi di situ depan itu ada rumah guys. Nah itu rumah yang tadi saya omongin tadi. Cuman di sini nggak usah diomongin lah ya, males gua. Sini ada sekolahan yang lagi dibangun, dan rumahnya ada di kiri saya, ini kiri. Nah itu rumah bro. Jadi berdasarkan penuturan orang-orang yang nginep di situ, katanya dulu pernah nginep di situ. Katanya di sana ada kursi kan ya bro, ada kursi katanya. Apa, kadang lihat ada yang tiduran gitu loh bro, katanya bro. Iya apa, nggak tahu yang tiduran itu, nggak tahu apa ya, cuman katanya sih putih-putih gitu deh. Mungkin bahasa kita mungkin bilangnya pocong kali gitu. Lagi tiduran katanya. Dan itu katanya sering, karena si orang ini bawa anak, jadi kasihan anaknya, akhirnya nggak jadi ngontrak di situ karena rumah itu dikontrakan bro. Nggak jadi dikontrakan, maksudnya nggak jadi ngontrak di situ dan cari ini yang lain gitu. Tapi akhir-akhir ini rumah itu disewa sama orang, dan nggak ada kejadian apa-apa kali ya, karena nggak ada cerita horor lagi di rumah itu gitu. Nggak tahu memang nggak ada cerita atau memang nggak diceritain gitu ya ke luar keluarganya mungkin, atau gimana ya. Jadi seperti saya di video sebelumnya saya udah bilang, ini suasananya beda bro. Jadi pas saya ngevlog pas saya bikin motovlog pas bulan puasa sama yang bukan bulan puasa itu beda banget bro. Jadi lebih mencekam ya, lebih horor pas setelah bulan puasa. Apalagi saya ini kagetan bro. Saya nggak takut, cuman saya kagetan. Di video sebelumnya yang saya lihat kupu-kupu terbang aja ya, kelelawar terbang, kaget saya. Kita keliling desa-desa ini. Biasanya desa ini ramai banget pas bulan puasa, jam segini itu di sini ramai banget. Saya pernah vlog ke sini tapi saya hapus videonya karena ramai banget di sini. Niatnya mau horor-hororan, malah di sini ramai banget tuh, jadi nggak jadi horor. Nah ini kuburan lagi bro. Kiri saya kuburan lagi.
Cuma ini nggak terlalu creepy karena apa, deket desa. Nah ini di sini saudara saya itu kan dagang sate bro. Nah habis dia pulang sore-sore lewat jalan itu, tiba-tiba ada yang manggil gitu. Ada yang manggil dari arah kuburan gitu. Ini juga kuburan nih, kuburan keluarga ini. Ada manggil dari arah kuburan, katanya suaranya cewek katanya. Cuman saudara saya itu emang orangnya penakut ya. Saudara saya itu emang orangnya penakut. Yang ini ya, saudara yang itu penakut banget. Jadi pas dipanggil sama orang ya yang suaranya cewek itu, dia langsung takut karena arahnya tuh dari kuburan. Jadi dia pikirannya tuh sore-sore malam-malam siapa yang ada di kuburan, cewek pula gitu ya. Takut, karena saya takutnya akhirnya dia ngedorong si gerobak ini. Tapi katanya itu gerobaknya jadi berat bro, jadi gerobaknya ini nggak jalan. Akhirnya gerobaknya ditinggal. Nah pas ditinggal dia lari. Nah pas di keramaian tadi, pas di desa tadi yang kita lewatin itu ada orang di sana. Dan akhirnya minta tolong orang itu buat nemenin ngambil gerobak gitu ya. Sambil cerita dia, katanya tadi ada yang manggil dari arah kuburan itu malam-malam ya. Akhirnya ditemenin gitu ya. Dan masih cerita sama saudara saya ini yang pedagang sate ini. Jadi dia tuh katanya pernah naik motor malam-malam, tiba-tiba ngelihat harimau di tengah jalan bro. Kejadiannya itu pas tadi saya opening. Pas saya opening tadi, di sana itu kejadiannya tuh. Lihat harimau gede banget katanya. Di tengah jalan. Cuma ini katanya posisi harimaunya ini dia lagi santai, nggak ngeram gitu ya. Jadi lagi santai. Cuman karena dia takut, akhirnya lari lagi dia. Saudara saya ini emang gampang lihat kayak gitu ya, mungkin ya karena mungkin penakut banget ya. Disuruh ngecat di deket keranda aja dia nggak berani bro. Jadi emang penakut banget sih, padahal cowok ya. Terus lagi katanya si saudara saya ini ya juga sering nggak sering sih, juga pernah diketawain orang di depan rumahnya gitu. Jadi di depan rumahnya dia lagi duduk-duduk, tiba-tiba diketawain gitu ya. Katanya suaranya kayak kuntilanak katanya ya. Dan ini fakta ya, saya nggak ngarang-ngarang gitu loh bro. Dan ini fakta ya, meskipun saya sebenarnya sama hal-hal yang seperti itu saya ya buat bahan hiburan aja gitu ya. Karena saya sendiri saya nggak pernah ngalamin diketawain atau diliatin hal-hal kayak gitu, karena saya emang orangnya ya makanya saya kalau denger ada cerita kayak gitu ya saya dengerin, dan ya saya jadiin hiburan aja, bahan hiburan aja gitu. Cuman ini emang fakta bro, saya cerita di Hororis di channel saya ini emang fakta. Dan kebetulan channel saya ini anti settingan ya, jadi nggak akan saya setting-setting, nggak akan saya ngarang-ngarang cerita. Kalau emang ceritanya kayak gitu ya udah kayak gitu ya. Saya dengarnya kayak gitu ya kayak gitu, dan itu fakta bro. Pernah diketawain di saudara saya, itu fakta. Diketawain katanya ini banget, kayak orang ketawa ini banget, kayak orang ketawa
yang bener-bener lucu gitu. Tahu kan ya, Kunti kan ketawanya kayak gitu ya, katanya ya kalau di film-film kayak gitu. Mungkin kayak yang di film-film ketawanya kayak gitu. Dan untuk cerita-cerita yang horor-horor kayak gitu, mungkin saya akan tanya-tanya sama teman saya ya, buat bahan kita obrolan di jalanan kayak gini. Tapi ini jalannya nggak terlalu mendukung buat horor-hororan kayak, karena ini rame ya. Kalau di video sebelumnya emang itu horor banget bro, sumpah gua merinding bro. Yang video sebelumnya itu ya, sebenarnya saya nggak merinding, cuman apa, jadi sering tengok-tengok gitu. Ini udah mulai dingin ya, udah mulai dingin bro. Dan udah makin sepi. Ini udah beda banget. Seperti yang tadi saya bilang, ini vibes-nya udah beda ini. Ini udah horor banget ini kalau jam 9 ke atas ini udah horor banget ini. Sebetulnya cerita-cerita horor kayak gitu di jalanan itu sebenarnya saya ada dapat banyak loh. Cuman kalau saya mau cerita itu kadang lupa gitu. Dan ini di samping saya itu dulunya kuburan loh. Cuman kuburannya ini dipindahin ke atas sana, dan ini dipakai buat bikin apa saya nggak tahu ya, bikin perumahan atau bikin apa ya, bikin rumah-rumah, toko atau apa, saya kurang tahu, kurang pasti. Oke semua, di bentar lagi saya sampai di tujuan. Mungkin sampai sini dulu video kali ini. Dan sembari saya nyari cerita-cerita yang fakta yang mau saya ceritain sama kalian di video ini, di video selanjutnya gitu ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banget. Jangan lupa klik subscribe ya guys ya, buat mendukung channel ini supaya saya lebih semangat lagi buat bikin videonya. Jadi terima kasih banget yang udah nonton. Jangan lupa like dan komen, kasih kritik dan saran saya juga bisa, biar channel ini semakin baik lagi ya, karena kritik itu penting. Kritik ya bro, kritik dan saran ya, bukan menghina, bukan ya. Kritik sama menghina itu beda bro ya. Jadi udah sampai segitu aja. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.